Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wayuliani SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Moga yang sudah berkenan waktunya dalam wawancara pemenuhan tugas calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang tentang pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Ibu Ani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk saya bisa, karena saya di sini posisinya sebagai kepala sekolah, untuk saya bisa mengetahui, memetakan atau mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika. Kita pahami dulu dengan konsep dilema etika, di mana dilema etika itu adalah satu keadaan, sebuah keadaan yang di situ dua-duanya itu memiliki bobot yang sama, jadi benar-benar begitu, bukan benar salah tetapi benar-benar. Dari dua hal yang benar-benar itu, maka seorang kepala sekolah itu harus mampu memilih yang paling paling sesuai, terutama terkait dengan keyakinan atau kebajikan yang nanti akan diangkat dalam ini. Nah, bagaimana cara saya memetakan Kalau di sini dilema etika, satu contoh itu tentang anak-anak siswa Dilema etika, satu contoh pada saat ada satu siswa yang itu sering tidak masuk. Nah, di situ di kesiswaan itu ada satu aturan kehadiran dan kurikulum, bahwa siswa sekian persen wajib masuk, kalau tidak masuk maka akan ada tindakan. Nah, manakala kemudian ini anak sudah di luar atau melebihi dari ukuran yang kita tetapkan, nah di situ akan muncul yang namanya dilema etika. Apakah anak ini, artinya tahapan-tahapan dari pembinaan itu sudah, apakah anak ini itu nanti akan tetap di sekolah atau dia harus keluar dari sekolah. Ini adalah suatu pilihan yang nanti kalau ini anak ini meninggalkan sekolah, ini juga betul, karena dengan meninggalkan sekolah artinya dia dikeluarkan, maka ibaratnya satu penyakit ini hilang begitu kan, tidak nular yang lain, kan betul toh. Tapi yang satu juga betul, seandainya dia itu tidak dikeluarkan, tetap di sini, ini juga ada betulnya, karena ini berarti kita masih memberi kesempatan untuk anak itu belajar Nah, ini cara saya adalah saya mengidentifikasi dengan menggandeng, berkolaborasi dengan wali kelas, BK dan kesiswaan. Pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Ibu Ani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Ani, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pada saat di situ kita dua pilihan yang sama-sama benar tadi, maka saya akan mengambil satu kebajikan dua-duanya itu nilai. Saya mengambil satu kebajikan yang memang itu akan poin yang akan saya angkat. Satu contoh, kalau tadi masalah tentang anak itu sering tidak masuk, pembelajaran kurang, apakah dia akan dikeluarkan atau tidak, maka saya harus menggunakan satu nilai kebajikan yang menjadi dasar Nilai kebajikan itu adalah seperti rasa peduli kepada siswa jadi didasari oleh rasa peduli. Nah, rasa peduli ini kan ada kepedulian kepada anak-anak tersebut, kan ini menjadi satu prinsip juga untuk pengambilan sebuah keputusan. Tapi di satu sisi ini juga kita lihat ini ada dua versus antara keadilan dengan belas kasihan. Jadi ada versusnya ini, apakah saya akan yang adil atau yang belas kasihan. Tadi saya katakan dua-duanya benar, tapi saya mengambil satu dasar kebajikan, yaitu rasa peduli terhadap perkembangan anak. Gitu.
Nah, iya, iya, karena ini kan berlaku untuk siswa yang lain begitu kan? Iya, iya. 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Ani lakukan selama ini? Iya. Langkah yang bisa saya lakukan adalah yang pertama tentu pada saat saya akhirnya pengambilan keputusannya itu poinnya adalah kebajikan dengan rasa peduli, maka langkah yang saya lakukan adalah saya sudah menentukan kebajikan tersebut, kemudian saya memanggil orang-orang yang terlibat tadi, ada wakakesiswaan, ada guru BK dan sebagainya, kurikulum, begitu, wali kelas. Nah, di situ kemudian saya melakukan langkah berikutnya seperti mengumpulkan fakta-faktanya. Fakta-faktanya seperti apa? Kemudian nanti ya, setelah terkumpul fakta maka kita adakan suatu treatment bagi anak tersebut. Iya, satu contoh mungkin kita datang ke rumahnya, kita komunikasi dengan orang tuanya, kita berikan pendampingan khusus untuk anak tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan. Begitu. Nah, itu salah satunya, iya. Langkah-langkahnya salah satunya itu. Pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Ani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya rasa efektif adalah yang jelas terkait dengan kolaborasi. Pada saat kita bisa berkolaborasi dengan tadi orang-orang yang di dalamnya terlibat, wali kelas, BK, kesiswaan, orang tua, siswa tersebut ya, dan guru mapel yang mengajar. Guru mapel kan ada sekitar 15 di kelas itu. Gurunya si anak itu kan ada 15. Maka kita harus berkolaborasi. Kita harus menyampaikan, saya sebagai kepala sekolah harus menyampaikan kepada mereka semuanya bahwa kondisi anak ini itu seperti ini. Dia tidak pernah berangkat karena setelah divisitasi ternyata karena ekonominya kurang. Untuk transport saja tidak bisa membayar ya. Ibunya, orang tuanya hanya pembantu rumah tangga, bapaknya sakit stroke begitu. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita renungkan ke semua guru bahwa kita tidak bisa hanya membuat keputusan anak ini dikeluarkan. Maka hal yang paling efektif adalah kolaborasi. Komponen yang terlibat. Ya. Oke. Iya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya begini, saya sebagai kepala sekolah ya, yang akan memecahkan sebuah permasalahan yang masuk kategori dilema etika, ini juga bukan hal yang mudah. Karena terutama pada tahapan di mana saya harus mengkomunikasikan kepada semua guru. Kenapa ini tantangan? Karena tidak semua guru itu menerima. Ada tetap sebagian guru yang mengatakan, kalau ini sudah tidak sesuai aturan ya kenapa harus tidak dikeluarkan? Kenapa harus kita pertahankan? Kalau di sini nanti dia akan hanya menjadi penyakit yang akan menjalar kepada temannya. Ini satu tantangan saya, sehingga saya harus mampu menjelaskan sedetail mungkin mengapa anak ini tidak berangkat. Itu harus detail mungkin supaya Bapak Ibu guru itu bisa menerima. Pertanyaan nomor 6. Apakah Ibu Ani memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Ani langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Ani jalankan? Iya, jadi tentunya dalam sebuah pemecahan apapun sebuah masalah ya, apalagi posisi saya sebagai kepala sekolah, maka yang perlu saya sampaikan, tidak mungkin kasus itu langsung diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga ya. Yang kedua, saya harus membuat sebuah jadwal kegiatan pemantauan anak tersebut ya.
Satu contoh, pada hari Senin katakan saya koordinasi dengan waka kesiswaan, sebelum waka saya koordinasi dengan wali kelas. Apa yang terjadi dengan anak ini? Ya, setelah itu saya cross check dengan kesiswaan dan BK. Setelah itu saya baru tolong silahkan disiapkan surat untuk pemanggilan orang tua beserta anak. Ya. Tapi pada saat pertemuan orang tua dengan anak, di situ ada satu komitmen anak tersebut. Setelah itu nanti bertahap, saya ada jadwal untuk yang terakhir adalah mengundang semua guru. Lalu iya, jadi intinya ada jadwal pelaksanaannya. Iya, ada home visitnya itu beberapa kali, kapan begitu. Iya. Prosedur seperti apa yang Bapak Ibu jalankan? Ya, prosedur yang saya jalankan tentunya adalah prosedur yang melibatkan semua komponen. Iya, semua. Ya, betul. Iya, betul. Pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Iya. etika? Seseorang atau faktor apa ya? Yang jelas kalau seseorang yang membantu itu pasti ada. Dalam hal ini adalah BK, ya. BK, wali kelas, kesiswaan itu jelas membantu. Kemudian faktor yang selama ini mempermudah, faktornya adalah karena saya mencoba untuk membuat sebuah lingkungan yang membuat komponen ini berinteraksi, berkolaborasi. Ya. Pada saat di situ saya menciptakan lingkungan kolaborasi, maka di situ otomatis saya akan menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak mudah, tidak susah manakala kita berkumpul bersama, duduk bersama, menyampaikan dengan niatan bahwa ini tuh wujud rasa peduli kita kepada anak, menyampaikan bahwa ini adalah dua-duanya itu bagus. Pendapat Bapak Ibu semuanya yang tidak setuju pun itu juga bagus dan masuk akal gitu. Dan saya tetap menghargai, tetapi mari kita berpikir dan merenungkan tentang dasar kebajikan rasa peduli itu jauh lebih lebih bermanfaat untuk anak daripada nanti dia keluar nanti tidak sekolah. Ini jelas nanti akan ibaratnya bukan kita menuntun anak, tapi malah ibarat orang sudah jatuh ke tangga, orang tuanya ya, ibunya rumah tangga, bapaknya penyakit stroke gitu kan. Itu kan orang sedang tertimpa masalah. Lah kok kita semua mau memberikan masalah lagi. Nah, itu. Jadi ini yang jadi rasa peduli. Ya. Pertanyaan terakhir atau yang nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Ani petik dari pengalaman Ibu Ani mengambil keputusan dilema etika? Iya. Setelah saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah dilema etika, di mana masalah itu khas proses penyelesaiannya adalah benar-benar ya, semua pihak mengatakan benar-benar, dan pada akhirnya mengerucut pada sebuah keputusan didasari oleh nilai kebajikan rasa peduli tadi, maka versus keadilan dan belas kasihan ini menjadi kita lebih ke yang belas kasihan. Iya, belas kasihan. Dan ini saya pikir tetap itu adil juga karena kondisi anak tersebut juga punya background yang luar biasa. Iya. Yang saya petik adalah dengan saya bisa membuat sebuah keputusan seperti itu, dan anak ini sampai sekarang itu bertahan tetap aktif di sekolah, semangat belajarnya meningkat. Yang bisa saya maknai ya, pembelajaran bermakna bagi saya itu adalah saya jadi lebih memanusiakan manusia. Iya, iya, itu sama-sama kita memanusiakan manusia. Kemudian kita jadi lebih terasah kemampuan pengambilan keputusan yang katakan
baik untuk perkembangan anak. Mhm. Iya betul, iya iya iya. Iya. Terus yang ketiga, refleksi saya, eee, pembelajaran saya adalah saya untuk ke depan itu akan lebih hati-hati, terutama kalau ini sih tadi tidak ada kaitannya, tapi sebetulnya bisa juga ini bisa terkena hukum juga, manakala tahu-tahu kita mengeluarkan, itu pasti kena hukum. Ya, artinya saya sebagai seorang kepala sekolah harus hati-hati mengambil sebuah langkah, karena di situ kita juga ada undang-undang perlindungan anak gitu ya. Iya, undang-undang perlindungan anak, maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pimpinan di suatu lembaga, itu saya harus hati-hati. Jangan sampai jangan sampai itu, justru nanti cross dengan iya, cross dengan, undang-undang perlindungan anak, karena itu masih anak sekolah. Sepertinya iya, itu. Iya. Nah, eh, ya betul. Jadi kita tuh jangan berharap kalau anak kita baik semua. Iya, kita anggap seperti sebuah kita anggap seperti sebuah kita sekolah itu bukanlah showroom mobil. Showroom mobil itu mobilnya bagus semua. Memang enak itu dilihat ya, tapi kita adalah bengkel. Yang namanya bengkel itu ada yang mobilnya rusak berat, ada yang rusak ringan, ada yang rusaknya berat sekali. Guru itu adalah ininya, bengkel yang akan memperbaiki sehingga si anak ya montirnya, sehingga kemampuan montir untuk bisa belajar itu harus terasah, sehingga manakala mobil apapun masuk itu kan bisa didandani dan dia keluar dengan bagus gitu. Ya, itu Pak. Iya iya iya. Oke, saya berterima kasih kepada Pak Muji selaku Kepala Sekolah SMK YPLP Perwira 2 Purbalingga yang sudah memberikan waktunya dalam sesi wawancara tentang pengambilan keputusan dilema etika. Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang pertama nih Pak Muji saya izin. Selama ini bagaimana Pak Muji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral seperti itu di sekolah Pak Muji? Ya, identifikasi untuk permasalahan moral anak-anak ini tentunya dari pengamatan perilaku anak-anak, kemudian juga dari masyarakat sekitar ya. Jadi di sekolah kami kita tidak menutup informasi dari luar, artinya apapun, sekecil apapun berita yang ada di luar, ya misalkan ada laporan perilaku anak merokok, anak menggunakan sepeda motor dengan knalpot berisik dan sebagainya, ya tidak rapi dan sebagainya, kita tanggapi dan kemudian kita identifikasi ya, karena kadang-kadang memang tidak semua anak, tetapi kemudian dianggap bahwa yang melakukan itu dan juga tentunya laporan atau pengamatan penilaian dari Bapak Ibu guru yang bertemu langsung dengan anak. Mungkin itu. Berarti itu termasuk dilema etika kita, karena salah satunya adanya anak yang melakukan pelanggaran motor yang tidak boleh. Dan saya lanjutkan nih Pak, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Pak Muji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Muji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi untuk permasalahan-permasalahan terkait dengan dilema Etika etika di mana kadang-kadang memang betul pengambilan keputusan, misalkan satu kejadian ada kasus kriminal pencurian katakanlah ya. Di sisi lain ketika anak ini misalkan
kita putuskan untuk dikeluarkan akan bertentangan dengan tujuan dari sekolah itu sendiri atau tujuan dididikan sekolah. Kalau misalkan tujuan sekolah adalah untuk memperbaiki moral mental anak ya, tetapi kalau kita keluarkan otomatis kan menjadi permasalahan. Ketika tidak dilakukan tindakan itu pun ya akan menjadi masalah bagi sekolah, karena tentunya pembinaan anak untuk tidak melakukan pelanggaran semacam itu atau memperbaiki itu juga tidak mudah ya bagi sekolah untuk kemudian merubah anak tidak bermasalah. Nah, sehingga di sini kadang-kadang kita perlu melakukan pendekatan sebagai sampel atau sebagai contoh. Kita tetap memberikan fasilitas kepada anak tersebut ya, tentunya mediasi dengan orang tuanya juga agar nanti ada saling pengertian, karena pada dasarnya kita mendidik anak itu adalah titipan dari orang tua ya kepada kita, dan kita tentunya melaksanakan sesuai kemampuan kita. Nah, kita konsultasikan atau kita koordinasikan dengan orang tuanya. Misalkan anak ini tetap di sini kita tetap memberikan fasilitasi dengan tentunya dengan berbagai syarat ketentuan yang kita tetapkan dalam rangka ya kita tetap menjaga ada bahwa sekolah punya aturan yang harus dijalankan, karena memang batasnya mendidik ini kita juga berlandaskan aturan. Nah, kemudian pertimbangan kepada orang tua tersebut atau pada anak apabila misalkan setelah melakukan suatu pelanggaran kemudian tetap ada di sekolah mungkin akan tetap memberikan fasilitasi kesempatan untuk memperbaiki. Akan tetapi ada dilema yang nanti akan menjadi penyerta di situ, yang terutama adalah sikap perilaku dari teman sekelasnya atau mungkin satu sekolah, karena sekarang medsos kan sangat cepat menyebar. Nah, sehingga di sini biasanya ketika ada anak yang terkena kasus kriminal, asusila ini otomatis efeknya akan langsung bisa menyebar ke yang lain, dan itu biasanya menyebabkan secara tidak langsung teman yang lain walaupun tidak membuli seolah-olah anak ini terbuli ya, dengan misalkan biasanya dia bisa kumpul bareng dengan teman-temannya, kemudian teman-temannya akan menghindar ketika ada dia, mungkin anak lain menjadi curiga. Nah, ini juga faktor yang tidak mungkin sekolah akan bisa memfasilitasi anak kembali belajar seperti halnya awal ketika belum ada terjadi permasalahan. Sehingga kita juga menyampaikan kepada orang tua bahwa ini yang mungkin akan terjadi, sehingga kita biasanya akan mengarahkan agar anak ini masuk pada zona yang lain atau pada komunitas lain yang di sana tidak akan ada bullying gitu ya. Bullying secara tidak langsung ya, dalam artian bukan berarti benar-benar dibully, tapi merasa dibully ya, mentalnya kan otomatis down gitu ya. Nah, sekolah ini akan memberikan fasilitas untuk mencarikan tempat sekolah mana yang kira-kira terjangkau tempatnya dan terhindar dari adanya hal yang akan sama terjadi di sekolah. Mungkin itu Pak Rizky. Jadi tetap ada tetap ada komunikasi dan kita memberikan solusi. Ya. Artinya anak ini tidak hanya kemudian asal cut saja, tapi kita juga memberikan pendampingan kepada anak agar anak ini bisa berubah. Misalkan pun harus ada di tempat yang lain atau di sekolah yang seperti itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 nih, Pak Uci. Ini mungkin tadi sudah ada jawabannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Uci lakukan selama ini untuk menangani masalah
tadi sudah terlintas dijelaskan oleh Pak Puji, bisa dijelaskan kembali. Ya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengatasi suatu permasalahan kasus terkait dengan tadi ya adanya permasalahan kasus moral atau kasus Dilema etika. pada siswa itu, langkah-langkah tentunya kita harus ada koordinasi. Pertama tentunya dengan teman-teman yang membidangi itu seperti dari BK, guru kelasnya, kemudian waka kesiswaan, kemudian juga tentunya waka humas. Nah, ini untuk berkoordinasi terlebih dahulu mencari data sebanyak mungkin. Kemudian juga kita tugaskan kepada teman-teman guru yang punya kedekatan dengan teman kelasnya atau mungkin yang paham dengan permasalahan, dan kemudian kita tindak lanjuti. Biasanya ini kasusnya apa ya. Nah, kita telusuri dulu, kita cari data sebanyak-banyaknya, kemudian kita baru melakukan diskusi untuk bagaimana langkah selanjutnya agar nanti ya agar bisa teratasi ini terselesaikan masalah ini. Saya lanjutkan ya Pak Muji, pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Muji lakukan yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah dijelaskan oleh Pak Muji? Jadi langkah-langkah efektif seperti apa? Ya, langkah-langkah efektif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti ini, yang pertama preventif terlebih dahulu. Artinya preventif ya, kita memberikan pemahaman kepada terutama guru terlebih dahulu ya, karena ketika kita menyampaikan langsung ke siswa kemudian guru tidak tahu, ini kan juga jadi masalah. Kita dari atas ke bawah dulu, jadi dari gurunya kemudian ibunya kita sampaikan tentang etika dan sebagainya, kemudian nanti kita breakdown dari pemahaman teman-teman, masukan dari teman-teman, kira-kira mau dibuat seperti apa efektifnya. Nah, kemudian biasanya karena sekarang sudah ada media sosial ya, dengan medsos di masing-masing kelas juga rata-rata sudah ada grup kelas, sehingga ya kita biasanya selain pada kegiatan rutin, misalkan setiap 2 minggu sekali kita ada kegiatan upacara atau mungkin masa pertemuan bareng, kita sampaikan informasi terkait dengan etika moral dan sebagainya. Kemudian pesan-pesan setiap minggu 1 kali selalu ada pesan moral kepada anak-anak melalui grup, misalkan jaga kesopanan, berbakti kepada orang tua sama seperti itu. Pesan-pesan itu sedikit kita masukkan dalam rangka preventif ya, sehingga ketika ada anak yang mungkin melakukan sedikit pelanggaran, kita bisa memberikan teguran atau mengingatkan ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa kita misalkan contoh hal yang kecil, anak tidak memakai baju dengan rapi. Nah, maka tugas kita semua guru mengingatkan kepada anak untuk berpakaian secara rapi, dan tidak harus melakukan tindakan yang represif, hukuman tidak. Tapi kalau misalkan nanti berangsur-angsur, biasanya kan akan kelihatan, oh ini anak ternyata ada yang bermasalah, kalau sudah diingatkan berkali-kali dan sebagainya, baru kita nanti akan bina secara tersendiri. Nah, ini lebih efektif daripada dibina secara klasikal. Kalau klasikal biasanya mereka cenderungnya ada perasaan yang berbeda. Tapi ketika kita ambil beberapa anak, ya satu anak kita 4 mata, kita sampaikan beberapa hal, berbicara secara ini, biasanya mereka akan lebih efektif dan mereka lebih bisa menerima. Ini paling itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 5 nih Pak Muji, hal-hal apa saja yang selama ini
ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, tantangan yang paling sulit ya. Jadi adanya medsos ya. Medsos yang sisi negatifnya ini memang kadang-kadang lebih sulit untuk kita hadapi karena anak-anak setiap hari sekarang bisa dikatakan ya generasi menunduk yang setiap hari ya itu yang tumbuh. Yang ditiru ya itu Pak. Ini bisa ya meniru apa yang ada di medsos. Kemudian nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai etika ini kan sudah degradasi perubahan Pak. Artinya kadang-kadang apa yang ada di masyarakat kita itu suatu yang lazim atau di lingkungan anak itu lazim, tapi menurut etika itu tidak lazim, apalagi dilakukan ya di lingkungan sekolah. Ya contoh gampangannya ya misalkan yang namanya anak usia SMK di rumah mungkin merokok dengan orang tuanya bareng ya, orang tuanya mungkin juga kebetulan memang tidak berpendidikan dalam nyuwun sewu, bukan tapi mengucilkan, tapi memang itu di masyarakat hal yang biasa gitu ya. Tetapi ketika anak merokok di sekolah ya, di lingkungan sekolah ini kan masalah besar gitu ya. Pandangan masalah secara umum maka kan jelek. Nah ini yang jadi masalah adalah itu jadi media sosial kemudian lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Ya kurang mendukung dalam artian tadi karena mungkin memang taraf atau polanya di masyarakat memang itu dianggap lazim. Nah, sementara di rumah, di sekolah itu tidak lazim. Mungkin itu tantangannya seperti itu nih Pak. Selanjutnya nih Pak, saya lanjutkan pertanyaan yang nomor 6. Apakah Pak Muji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Muji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Muji jalankan? Ya, kalau untuk yang preventif, dalam tindakan preventif, ya kita ada penjadwalan ya. Jadi kayak misalkan setiap apel itu kan termasuk tindakan-tindakan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan preventifnya. Tapi ketika itu adalah penanganan kasus, artinya tidak ada jadwalnya, di mana kasus terjadinya tiba-tiba. Maka kita 24 jam Pak. 24 jam artinya kalau itu bisa diselesaikan segera kita selesai. Jadi tidak menunggu ini jadwalnya besok, tidak. Tapi kita harus selesaikan secepat mungkin agar permasalahan segera terselesaikan, tidak menyebabkan permasalahan yang baru. Begitu Pak. Selanjutnya nih Pak, saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Muji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin adakah seseorang yang membantu faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah? Ya. Jadi faktor yang mempermudah tentunya kerjasama dengan teman-teman di sekolah, di mana dedikasi yang tinggi dari teman-teman, dari wali kelas, kemudian Waka, BP, ini kerjasama yang baik ini tentu akan memudahkan kita dalam melangkah sehingga tidak berlarut-larut sebuah permasalahan. Yang kedua tentunya kita punya kerjasama yang baik juga dengan tokoh masyarakat di sekitar. Jadi itu tidak bisa diabaikan. Ya, ketika kita dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat, maka kemudian ketika ada permasalahan kita ada yang memberikan masukan, memberikan informasi dan sebagainya. Jadi intinya adalah kerjasama yang baik di dalam sekolah itu sendiri dan juga kita membuat jaringan keluar yang baik juga. Jadi kadang-kadang memang sesuatu hal yang kelihatannya remeh-temeh Pak Paulus, dan tidak ada cuma kumpul-kumpul di kecamatan, misalkan acaranya cuma senam-senam, makan-makan misalkan, itu di situ
ada nilai yang sangat besar, Pak. Artinya ketika kita mengenal dari tokoh masyarakat desa mana misalkan, atau dari instansi mana, ketika ada permasalahan kita akan lebih mudah untuk masuk karena kita sudah kenal. Nah, berbeda dengan misalkan ini esensinya nggak masuk misalkan, tapi kita nggak kenal, akhirnya kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu ya, akhirnya hampir kita gitu ya. Tapi dengan kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat yang lain, ya insya Allah itu akan sangat mempermudah kita dalam mengatasi permasalahan tersebut. Gitu Pak. Selanjutnya kita pertanyaan terakhir yang nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Muji, pembelajaran apa yang dapat Pak Muji petik dari pengalaman Pak Muji mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi kesimpulan dari apa yang tadi kaitannya dengan dilema IPK ini memang perlu adanya kerjasama bersama-sama nih, kerjasama di lingkungan sekolah kita sendiri dan juga bagi masyarakat kita dan secara luasnya ya bangsa dan negara. Jadi tidak hanya slogannya pelajar Pancasila, tetapi betul-betul itu dilaksanakan di semua lini. Karena kalau misalkan kita simpulkan ada tripusat pendidikan ya. Tripusat pendidikan kan meliputi satu sekolah, yang kedua orang tua ya, kemudian lingkungan. Nah, ketika lingkungan masyarakat ini tidak berperan ya, tadi seperti katakan ya anak sekolah yang mestinya punya etika sebagaimana yang diajarkan di sekolah. Nah, tentunya ini perlu adanya gerakan revolusi mental gitu ya, yang tidak hanya di sekolah tetapi juga di semua lini. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Muji atas waktunya yang sudah diberikan dalam sesi wawancara dalam pembukaan tugas calon guru besar saya ke Kabupaten Pemalang. Sekali lagi saya mengucapkan banyak atas berbagi sharing Pak Muji selaku kepala sekolah serta YPM Terima kasih Pak.